kebakaran di tol. Asap tebal membumbung tinggi dari bus antar kota antar provinsi yang terbakar di ruas tol Semarang-Batang kilometer 419, tepatnya di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Bus PO Haryanto tanpa penumpang ini terbakar di atas tol Simpang Susun. Menurut saksi, sebelum terbakar terdengar suara ledakan yang cukup keras dari bus tersebut. Tahunya tuh dari dalam rumah tuh tak kira tuh kayak meledos gitu kan, ternyata busnya tuh ada yang meledak. Terus tuh kayak tiba-tiba tuh aku saya keluar tuh ada asapnya gitu. Nah terus lama-lama tuh ada percikan api terus menimbulkan yang besar. Yang keluar dari bus ada berapa orang berarti? Ada 2 orang kayaknya tadi, supir sama temannya. Lama nggak kebakarannya tadi? Lumayan lama, setengah jaman gitu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kurang dari 1 jam, api pun berhasil dipadamkan setelah beberapa unit mobil pemadam datang ke lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Api membakar 169 kios di Pasar Jumaah Jalan Sudirman, Pusat Kota Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam toko dan kencangnya angin membuat api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan pertokoan. Kondisi ini membuat para pedagang panik dan mencoba untuk menyelamatkan barang-barang dagangan mereka. Namun akibat api yang terus membesar, pedagang tidak bisa menyelamatkannya. Sejumlah pedagang pun menangis karena barang dagangan, pakaian, dan sepatu serta yang lainnya yang disediakan untuk stok belanja lebaran konsumen ludes terbakar. Mereka pun rugi ratusan juta rupiah. Dari mana kebakaran ini? Dari mana kebakaran ini penyebabnya? Gardu belakang. Gardu listrik? Ya, gardu listrik. Terus ibu gimana? Jualan sepatu di dalam. Terus gimana sekarang kondisinya? Udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak boleh masuk. Kebakar? Oh, semua hancur, udah dari belakang sampai depan udah nggak bisa lagi. Berapa kerugian Pak? Kerugian 200-an. 200 juta? Ya. Oh, ini gimana? Tadinya mau ini ya buat lebaran gitu ya? Iya, buat lebaran. Api padam 3 jam setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus se-Bandung Raya kembali menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI. Kecewa atas pengesahan Undang-Undang TNI, massa membakar pagar dan merusak sejumlah fasilitas umum di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi penolakan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI digelar oleh ratusan mahasiswa se-Bandung Raya. Massa bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat sejak siang hingga malam hari. Ungkapan kekecewaan ditunjukkan oleh massa dengan membakar fasilitas umum hingga pagar gedung DPRD Jawa Barat. Selain itu, massa juga merusak sejumlah kamera pengawas yang terpasang di sekitar gedung DPRD. Massa menuntut pemerintah mencabut pengesahan Undang-Undang TNI karena khawatir akan adanya dui fungsi militer di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Akdas merespon penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI. Supratman meminta rakyat Indonesia untuk tidak khawatir akan adanya dui fungsi TNI dari undang-undang ini.
Menurut Supratman, pengesahan Undang-Undang TNI justru memberi kepastian batasan bagi militer dalam mengisi suatu jabatan di lembaga dan kementerian ataupun sipil. Supratman tidak menampik bahwa ada penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Namun ia meminta rakyat Indonesia untuk percaya atas keputusan pemerintah. Supratman juga tidak ambil pusing atas aksi mahasiswa menolak RUU TNI dan sempat mengadang mobil yang ia kendarai beberapa hari lalu. Kekhawatiran terkait dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer. Namun masih banyak penolakan, terutama di media sosial masih pasti ya. Jadi kemarin juga saya berdialog dengan teman-teman adik-adik, bahkan saya menghampiri, mobil saya dicegat juga, kemudian saya juga akhirnya datang lagi. Intinya tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu masih ada saluran-saluran yang lain yang bisa digunakan. Kan ada saluran yang lain untuk bisa digunakan. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang Jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung, Pak. Buka, Pak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi, ya. Nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate Bocor Alus, bukan sate Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepada
kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai Bocor Alus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia. Pemirsa, sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespons teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurut Hasan Nasbi, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Sementara Menteri Hukum menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja Pak? Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak?
Pemirsa, membantu kebutuhan masyarakat jelang Lebaran, Kamar Dagang dan Industri bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menggelar pasar sembako murah. Sebagai upaya stabilisasi stabilisasi harga menjelang Lebaran Idul Fitri, pasar sembako murah tersebar di 44 kecamatan Jakarta. Setidaknya ada 25.000 paket sembako yang bisa dibeli masyarakat dengan harga Rp100.000. Paket berisi 1 kg daging sapi, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg beras, serta 1 kg tepung. Paket sembako murah yang disediakan melalui Kadin Jakarta akan terus disalurkan selama periode H-10 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, karena kan kita dari Kadin DKI menggelontorkan 25.000 sembako. Nah, nilai sembakonya juga cukup fantastik ya. Isinya ada daging, kemudian ada terigu 1 kilo, ada beras 2 kilo, kemudian ada minyak. Ditebus oleh masyarakat cuma 100.000. Nah, ini yang membuat daya tariknya. Jadi kita di Jakarta ini oleh teman-teman lain itu mereka welcome, justru minta untuk antisipasi peredaran daging tak layak konsumsi digelar di sejumlah pasar tradisional di Magelang, Jawa Tengah. Sidak juga dilakukan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk mencegah pengurangan takaran minyak kita di pasaran. Satu persatu kios daging sapi di pasar tradisional Rejuwinangun, Magelang, Jawa Tengah didatangi petugas gabungan dari Dinas Pertanian dan Pangan, Satpol PP, Polisi Militer, dan Polres Kota Magelang. Petugas mengambil contoh daging dari beberapa pedagang daging sapi dan ayam. Dalam pemeriksaan, petugas menggunakan berbagai metode, mulai dari pengamatan langsung, uji kebusukan, hingga menggunakan alat pH meter. Ya, saya sebagai warga senang sekali bisa mengecek-cek ada baik dan tidaknya. Ini beli apa, Bu? Saya beli sekenter. Kemudian yang kedua, itu bagian bawah memang agak mencurigakan, ya. Tetapi menurut penuturan dari pedagang itu adalah untuk pakan lele dan berjanji nanti sore, paling lambat nanti sore itu sudah nggak ada di situ. Dalam artian sudah diambil sama pembeli atau yang dari lele itu, dari peternak lele. Nah. Di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UMKM mendatangi sejumlah produsen minyak kita. Inspeksi mendadak ini untuk mengantisipasi peredaran minyak kita yang takarannya dikurangi. Kali ini petugas mendatangi produsen minyak kita yang dikelola PT Samari Borneo Indah di kilometer 12 Pangkalan Bun. Dalam sidak, petugas menggunakan gelas ukur volume. Petugas mengecek sekitar 20 botol volume 1 liter yang dipilih secara acak di dalam gudang. Hasilnya minyak kita yang disalurkan sesuai dengan ukuran yang tertera di botol, yakni 1 liter, bahkan lebih sekitar 30 hingga 40 ml. Bahwasanya ukuran di gelas ukur menyatakan bahwa di kemasan botol ini sesuai dengan apa yang tertera ukuran di gelas ukur, yaitu bisa sampai 1 liter lebih atau 1000 ml lebih. Ya, itu akan menjadi komitmen kita untuk mensupport aturan pemerintah yang akan kita jalankan seterusnya. Jadi kita tidak cuma hari ini nih. Ini akan menjadi komitmen kita untuk menjaga hak dari konsumen bahwa tertulis 1 liter akan kita lebihkan. Sesuai aturan pemerintah, harga minyak kita di tingkat produsen Rp13.500 per liter, sementara harga eceran tertinggi di tingkat konsumen Rp15.700 per liter. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Puji Hartono, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini Gunung Lewotobi Laki-Laki, kita terhubung dengan rekan Joni Nura di pos pengamatan Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulang Gitang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, halo, selamat pagi Joni. Bagaimana kondisi di sana dan bagaimana status pada saat ini?
Baik, Pandu, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di pos pengamat Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Purarerok. Saat ini status Gunung Lewotobi sendiri berada pada level 4 atau awas. Pasca letusan yang terjadi pada Kamis malam mengakibatkan 2 warga Priambunga mengalami luka bakar akibat abu panas Gunung Lewotobi laki-laki, Pandu. Hingga saat ini warga pun belum banyak yang mau mengungsi karena mereka menunggu instruksi dari Pemda Flores Timur sendiri untuk bagaimana mereka mau mengungsi atau mereka mau dikemanakan, Pandu. Ya, jika pada malam hari ini sempat terjadi erupsi besar, bagaimana situasi di pagi hari ini, Joni? Baik, Pandu, dapat saya sampaikan per 6 jam ini Gunung Lewotobi belum terjadi erupsi yang cukup besar. Pasca erupsi yang terjadi pada Kamis malam itu, hingga saat ini Gunung Lewotobi sendiri belum terjadi erupsi, Pandu. Bagaimana dengan para warga yang ada di sana? Berapa banyak yang menjadi terdampak atau mengungsi akibat erupsi ini? Baik, Pandu, dapat saya sampaikan sampai saat ini sekitar 7.000-an warga yang belum mau mengungsi karena mereka menunggu perintah dari Pemda Flores Timur sendiri. Hingga saat ini mereka masih memilih bertahan di rumah mereka, Pandu. Bagaimana dengan kondisi 2 warga yang mengalami luka? Apakah mereka sudah dibawa ke tempat puskesmas terdekat? Baik, Pandu, dapat saya sampaikan bahwa 2 korban yang mengalami luka bakar pada saat terjadinya erupsi yang mereka berada di kebun mereka, dua-duanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Flores Timur, dan salah satu yang mengalami luka parah akan dievakuasi ke Kota Kupang untuk melakukan perawatan, Pandu. Baik, Joni, terima kasih atas laporan Anda dari Pos Pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda. Meski kalah dari Australia 5-1, Presiden Prabowo Subianto meyakini timnas akan lebih baik di masa mendatang. Presiden juga menyebut sepak bola Indonesia tak boleh dianggap remeh di mata dunia. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, pemirsa. Timnas Indonesia pulang ke tanah air usai kalah telak dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Timnas Indonesia tiba di tanah air dengan menelan pil pahit usai kalah 1-5 dari Australia pada hari Kamis lalu. Selanjutnya, Kevin Dix dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa mendatang. Sesampainya di Indonesia, skuad Garuda hanya menjalani latihan pemulihan. Sementara sisa waktu ini akan dimaksimalkan sebaik mungkin untuk meraih poin penuh melawan Bahrain yang menjadi laga krusial untuk menentukan nasib Indonesia. Sementara itu, timnas Bahrain tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Sesampainya di Indonesia, Bahrain langsung ke tempat penginapan mereka dengan kawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahrain datang ke Indonesia usai menelan kekalahan 0-2 dari Jepang pada Kamis lalu. Kini Bahrain datang ke Indonesia dengan mengusung misi meraih poin penuh pada laga yang akan digelar pada Selasa mendatang.
Mendukung prestasi Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Partai Perindo menggelar nonton bareng di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Walaupun menelan kekalahan, namun para pendukung Timnas tetap tegar dan terus mendukung Timnas agar lolos ke Piala Dunia 2026. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Indonesia melawan Australia di Aula Kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Para pendukung Timnas antusias mendukung Timnas Indonesia yang berlaga di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert. Jadi nobar Perindo ini itu dilakukan oleh DPP Bidang Pemuda dan Olahraga, bagian kepedulian Perindo terhadap olahraga Indonesia, khususnya sepak bola. Kita tahu bahwa sepak bola itu supporternya paling banyak. Walaupun menelan kekalahan atas Australia, para pendukung Garuda tetap semangat dan yakin Indonesia akan menang di laga berikutnya. Kita harus tetap semangat, ya kan? Kita masih ada beberapa pertandingan untuk prakualifikasi Piala Dunia. Ya, jadi kita harus menang di 2 pertandingan berikutnya bahkan ya. Mungkin kedepannya harus menang sih itu, karena kan kalau udah kalah 5-1 ya. Mungkin kedepannya Indonesia bisa jadi motivasi lagi karena kekalahan ini, biar Indonesia dapat poinnya banyak ya. Timnas Indonesia masih menyisakan asa untuk melaju ke Piala Dunia 2026 dengan syarat harus memenangkan di 3 laga terakhir untuk bisa mengamankan posisi di klasemen sementara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jakarta Samsa News melaporkan. Pemirsa, Jokowi dan Puan Maharani menghadiri acara buka bersama. Ya, Presiden RI ke-7 dan Ketua DPP PDI Perjuangan ini bahkan duduk satu meja. Pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terjadi saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya datang atas undangan buka puasa bersama oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Keduanya juga berada di satu meja yang sama. Selama lebih dari 1 jam, Jokowi dan Puan bertemu dalam acara ini. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan, terutama makanan yang disajikan. Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bertemu dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53. Hanya 3 hal tersebut yang direvisi. Dalam acara buka bersama ini juga hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung serta beberapa tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bus jemaah umroh yang ditumpangi oleh warga negara Indonesia kecelakaan di Arab Saudi pada Kamis siang waktu setempat. Bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar. Kebakaran bus jamaah Indonesia. Kecelakaan terjadi di wilayah Wadi Kudaid, jalan dari Madinah menuju kota Mekah yang berjarak 150 km dari kota Jeddah pada Kamis siang pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Akibat kecelakaan ini, 20 WNI penumpang bus menjadi korban dan 6 diantaranya meninggal dunia. Kedutaan besar RI di Jeddah pun langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk rumah sakit tempat para korban dirawat.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umroh yang memberangkatkan para jemaah. Sebagai follow up, yang pertama, KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh. Pemirsa, salah satu korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Eni Sudarwati. Sejak Jumat pagi, rumah almarhum Eni Sudarwati di Desa Subantoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, didatangi sejumlah pelayat. Di rumah duka juga terlihat banyak karangan bunga sebagai ungkapan duka cita. Kerabat korban mengatakan almarhum Eni Sudarwati memiliki jiwa sosial yang tinggi serta aktif di berbagai organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat dan Fatayat NU. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, almarhum sempat berpesan jika akan berlebaran di Tanah Suci. Dia begini, kan memanggil saya dengan bahasa akrabnya kan Bapaknya aku hari raya masih di sana, sehingga berangkat sampai sekitar 17 hari, terus sekalian saya ambil cuti, kan beliaunya bilang semacam itu, sehingga ya kami semuanya mendoakan agar keselamatan dan berdasarkan data yang dihimpun, kecelakaan terjadi di Wadi Kudait atau Madinah Mekah Road, berjarak sekitar 150 km dari kota Jeddah pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 13.30 waktu setempat. Ada 2 jemaah asal Bojonegoro yang meninggal, yakni Eni Sudarwati, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Dr. Dianovita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, Bojonegoro. Pagelaran fashion menyambut Hari Raya digelar di salah satu mal mewah di Jakarta. Ajang ini menampilkan karya 60 desainer ternama dan jenama lokal. Kota Kasablanka bersama Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI kembali menggelar event Ramadan Runway dengan tema Night in Egypt. Menggandeng lebih dari 60 desainer ternama dan jenama lokal, acara ini berlangsung mulai tanggal 19 Maret hingga 13 April 2025 di Grand Atrium, Mosaic Walk, dan Fashion Atrium Kota Kasablanka. Parade busana ini semakin menarik dengan penampilan spesial dari Vina Panduwinata dan para model senior Indonesia. Kami mengundang para model-model senior yang mungkin sudah lama tidak jalan untuk kembali lagi berlenggak-lenggok di runway seperti itu. Selain itu, di Ramadan Runway kali ini ada sekitar 60 lebih desainer ternama dan lokal brand yang open booth, di mana letaknya ada di Grand Atrium, Mosaic Walk, dan di Fashion Atrium. Mesir tuh terkenal dengan pasarnya yang sangat luar biasa. So kita pengen banget bawa pengunjung Kota Kasablanka hari ini untuk merasakan nikmatnya nuansa pasar yang ada di Egypt pada malam hari. Jadi kalau dibilang tuh ada pasar malam di Mesir, itu seperti pasar malam. Jadi kita gimana caranya ambience itu kita bawa ke sini kayak gitu. Event Ramadan Runway ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk lokal, khususnya industri fashion ke pasar nasional dan internasional. Melalui kegiatan Ramadan Runway ini bisa menunjukkan kepada konsumen kita kemajuan dari karya desainer-desainer kita dengan menggunakan bahan baku lokal. Harapannya modus fashion ini
semakin dikenal, kemudian para desainernya semakin terpicu untuk menampilkan karya yang lebih baik lagi, unggul di pasar lokal maupun di pasar global. Semoga gelaran ini bisa menjadi referensi Anda untuk mencari produk fashion yang akan digunakan pada hari raya nanti. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah sopir bus diperiksa kesehatannya di Terminal Polres Pelawat, Kota Tangerang, Banten. Pemeriksaan urin dan darah ini untuk mengetahui kadar narkoba dalam tubuh dan memastikan kondisi kesehatan sopir bus guna mencegah kecelakaan saat mudik Lebaran. Dari hasil pemeriksaan, para sopir bus dinyatakan sehat dan bebas narkoba. Selain itu, petugas juga memeriksa alat keselamatan penumpang di dalam bus, kondisi mesin dan ban, hingga surat perjalanan awak bus. Dalam kesempatan ini, pemudik juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Puncak arus mudik Lebaran 2025 di Terminal Polres Pelawat diprediksi akan terjadi pada tanggal 26 Maret 2025. Dalam rangka pengecekan kendaraan dan penumpang yang akan mulai mudik di tanggal hari ini, kami bekerja sama dengan jajaran Polres Metro Tangerang, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Kesbangpol, BNN Kota Tangerang, dan Jasa Raja serta Terminal Polres Pelawat. Semuanya sudah dalam kondisi yang terintegrasi. Mereka sudah on stake dimulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pemeriksaan kendaraan itu sendiri, sampai dengan pemeriksaan. Ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang memilih mudik lebih awal atau jauh hari sebelum Lebaran dikarenakan mengantisipasi kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran. Seperti inilah suasana kedatangan penumpang dari kapal feri yang bersandar di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Kapal yang mengangkut penumpang asal Balikpapan ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa ribuan pemudik yang hendak menuju berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodit, salah satu pemudik dengan tujuan Semarang, mengaku memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati puasa dan Lebaran bersama keluarga lebih lama. Nyaman. Penumpangnya gimana? Berjubel atau gimana? Ya, namanya mau Lebaran. Iya, berjubel. Berapa hari Pak di kapal? Kapal hari kemarin 19 jam. 19 jam. Ya. Di dalam kapal bagaimana Pak waktu itu Pak? Aman. Nggak ada barang-barang yang hilang, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ini. Dari mana? Dari Balikpapan. Berapa hari perjalanan Pak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Gimana Pak di dalam kapal Pak? Aman. Nyaman ya? Dapat tiketnya susah nggak Pak? Beli tiketnya susah nggak? Enggak. Dari data 20 Maret 2025, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 28.731 penumpang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi arus mudik Lebaran di sejumlah lokasi, kami sudah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Res Area Tol Cikatama, Karawang, dan Jessica Winoto di Stasiun Senen, Jakarta. Kita ke Jessica terlebih dahulu. Jessica, apakah sudah ada lonjakan penumpang di Stasiun Senen? Ya, selamat pagi Cika dan juga pemirsa, bahwa saat ini walau misalkan dibilang sudah ada lonjakan, tetapi tadi sekitar dari pukul jam 5 pagi masih cukup ramai kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, karena memang hari ini merupakan 8 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan memang kondisi terkini dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sejak tadi pagi sudah mulai dipadati oleh para calon penumpang, karena memang hal ini disebabkan juga bahwa hari ini diperkirakan akan ada 25.534 calon penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke luar Jakarta. Dan dari data ini pun menunjukkan yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa hari ini diperkirakan akan menjadi hari kedua puncak arus mudik 2025, dan ditunjukkan juga dari tingkat okupansi atau tingkat
pengisian penumpang di kereta sudah melebihi dari 100%, yaitu tepatnya di 102%. Dan ada pun informasi tambahan, yaitu kota mayoritas yang dituju oleh para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan arus mudik ini, yaitu menuju ke Jogja, seperti Lempuyangan, Semarang Poncol, Purwosari, dan lain sebagainya. Dan untuk kota kedua yang dituju mayoritas adalah Surabaya, tepatnya di Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi. Sementara itu, ada pun juga kami mendapatkan informasi bahwa nanti di tanggal 26 Maret 2025 mendatang, PT KAI Daob 1 Jakarta akan menambahkan armada tambahan atau kereta tambahan, yaitu Motis Lebaran. Kami juga menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan arus mudik, khususnya yang menggunakan transportasi kereta api, akan selalu memperhatikan barang bawaan Anda. Cikal. Jessica, atas laporan Anda, kita beralih ke rekan Rudi Setiawan di rest area Cikatama. Rudi, bisa Anda laporkan bagaimana situasi saat ini di lokasi Anda? Apakah sudah mulai terlihat adanya lonjakan kendaraan di sana? Ya, Cikal dan pemirsa, selamat pagi. Ya, kami informasikan untuk mudik Lebaran tahun 2025, tepatnya saya berada ini di jalur tol Jakarta Cikampek. Saya berada di kilometer 57 yang tidak jauh dari, kurang lebih hampir di depan saya ini hampir 15 km ya, di mana itu tepatnya itu gerbang tol Cikatama. Kami informasikan untuk jalur arus mudik di jalur Cikampek ini sejak pukul 04 dini hari tadi, arus lalu lintas terus mengalami peningkatan, di mana para pemudik juga di sini cukup ramai sejak pagi hari, dan mereka banyak memanfaatkan di kilometer 57 ini juga untuk selain untuk beristirahat, juga mereka juga memanfaatkan untuk santap sahur dan sholat subuh. Ya, dapat kami informasikan memang untuk arus mudik di jalur tol Cikampek ini, banyak para pemudik yang mengatakan bahwa mereka mudik lebih awal ini dikarenakan untuk menghindari kemacetan, dan juga mereka juga untuk lebih nyaman. Dan perlu kami informasikan memang untuk arus mudik yang sampai saat ini pukul kurang lebih hampir pukul 6 ya, di mana situasi sampai saat ini, sampai kondisi ini masih ramai dan lancar. Ya, Cikal. Baik, Rudi, terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada laporan dari rekan Jessica Winoto. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.